Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita beruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Jalla wa ala masih memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Kemudian para ikhwat sekalian dan juga para akhwat, dan juga kepada kaum muslimin yang sedang menyaksikan kajian kami pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan majelis taman orang-orang soleh, majelis yang ke-19. Kita masuk kepada hadis yang ke-10. Qala musannif rahimahallahu ta'ala, ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda. Nabi bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, salatnya seseorang laki-laki dengan berjamaah itu melebihi salatnya di pasar atau di rumahnya. Ya, ini selisihnya adalah Nabi menyebutkan wa 20 darajah, ini 20 derajat, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau melanjutkan, wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudu'a. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, dan demikian itu sesungguhnya apabila salah seorang di antara mereka apabila berwudu dengan memperbagus wudunya. Ya, bagaimana cara memperbagus wudunya ya ikhwan? Pertama adalah wudu sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini apa? Dia berwudu dengan wudunya Nabi. Kemudian yang kedua dengan sempurna. Ya, ini apa? Dia menyempurnakan wudunya. Dia menyempurnakan wudunya, dia memperbagusi wudunya. Ya, ini apa? Sungguh-sungguh dalam wudunya. Kemudian dia membasuh 3 kali, ya, ini dengan sempurna. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang demikian itu ialah karena apabila seorang berwudu dan memperbagus wudunya. Kemudian kata Nabi, summa atal masjid, kemudian mereka datang ke masjidah, ya.
Kemudian mereka datang ke masjid. Ya, kemudian mereka datang ke masjid, termasuk juga ke mushola. La yuridu illa salatah. Tidak ada yang mendorong dia untuk datang ke masjid atau mendatangi mushola, melainkan dia hendak sholat. Melainkan apa? Dia hendak melaksanakan sholat. La yanhazuhu illa salah. Ya, dan tidak pula dia datang ke masjid atau ke mushola, tidaklah menggerakkan hatinya untuk berangkat ke masjid atau ke mushola kecuali untuk sholat. Yang niatnya apa? Niatnya adalah apa? Untuk melaksanakan sholat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatun. Subhanallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tidaklah dia melangkahkan kakinya selangkah kecuali apa? Allah naikkan derajatnya. Ya, Allah naikkan derajatnya. Ya, ini adalah keutamaan salat berjamaah ya ikhwan. Rahimani rahimakumullah. Wa khutta anhu biha khati'atun hatta yad. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah dia melangkahkan kakinya selangkah melainkan kesalahannya akan dihapusi. Ya, maksudnya apa? Kesalahannya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhala al-masjida kana fi sholati ma kanat as-salatu hiya allati tahbisuhu. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila dia telah masuk ke dalam masjid, maka ia memperoleh pahala seperti dalam keadaan salat. Subhanallah. Maka apabila dia masuk ke dalam masjid, maka dia telah memperoleh sebagaimana dia sedang melaksanakan salat. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Kemudian kata Nabi yang mulia, Allahumma salli wa sallim alaih, ya, maka malaikat, jadi malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah mendoakan orang tersebut agar mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kapan malaikat akan mendoakan dia? Ketika dia duduk di tempat dia sholat. Ketika selesai sholat, dia duduk ya di tempat sholatnya tersebut, maka malaikat mendoakan. Maka ya ikhwan rahimakumullah, ya, kalau kita tidak ada kesibukan yang lain, maka dianjurkan ya kita untuk duduk sejenak menunggu waktu sholat berikutnya. Ya, antara sholat itu tidak lama tentunya, apa, antara maghrib dengan isya. Dan alhamdulillah kita di mushola ini ya kita ada kegiatan program belajar mengajar ya dalam sepekan 4 hari. Maka jangan lupa kita niatkan ketika duduknya kita selesai sholat maghrib, ya lanjut sampai sholat isya, maka duduknya kita itu dicatat, yakni apa? Sedang melaksanakan ibadah sholat, dan malaikat Allah Subhanahu wa taala mendoakan kita. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, ya rahmatilah mereka. Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dosanya. Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubatnya. Subhanallah. Jadi malaikat mendoakan apa? Mereka tiga macam doa. Apa yang pertama? Ya Allah, Allahumma hamhu, ya Allah rahmatilah dia. Yang kedua, Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dosanya. Yang ketiga adalah Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubatnya.
ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdits fihi. Nah, dengan catatan apa? Dengan catatan kapan? Didoakan oleh malaikat. Yang pertama, selama orang tersebut tidak berbuat buruk. Yakni apa? Dia di dalam mushola atau di dalam masjid tidak berkata tentang berkaitan masalah dosa. Apa? Menggibah, apalagi adu domba, apalagi membicarakan tentang kebesaran dunia, ya, dan hal yang semisalnya. Dan selagi orang tersebut tidak dalam keadaan berhadas. Maksudnya apa? Dia masih dalam keadaan bersuci. Faham ya, ikhwan ya? Naam, subhanallah. Maka mudah-mudahan hadis ini memberikan motivasi kepada kita apa? Untuk segera datang ke masjid, untuk segera datang ke masjid apabila telah tiba waktu sholat. Ya, tentunya tidak ada uzur ya. Kenapa ya, ikhwan? Karena salah satu tanda orang munafik adalah mereka yakni bermalas-malasan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah waliyadzubillah, dan mereka menggampangkan, nantilah. Tidak boleh seperti itu. Maka barang siapa ada dalam hati kita demikian waliyadzubillah, maka pertanda hidayah itu kian pergi meninggalkan kita waliyadzubillah summa na'udzubillah. Maka alangkah nikmatnya ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah dilandasi dengan ilmu. Nah, hadis yang mulia ini menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan laki-laki para ulama mengatakan, bahkan ulama mengatakan wajib salat berjamaah. Di mana dalilnya? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak membakar rumah kaum muslimin yang mereka tak mau salat berjamaah tanpa ada uzur. Ya, maka ya hendaknya kita hidupkan amalan yang mulia ini berjamaah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang dari rumahnya berwudu, maka kita berusaha untuk berwudu dari rumah kita. Ya, setelah kita mengetahui hadis ini, berwudu dari rumah kita. Ya, dalam keadaan wudu dan dia memperbagus wudunya. Maka tidaklah dia melangkahkan kakinya. Ya, kalau dekat ya tidak pakai jalan kaki, tapi kita kalau jauh pakai sepeda motor. Maka tidaklah berputarnya sepeda motor kita, ban roda motor kita itu, melainkan yang pertama Allah mengangkat derajat kita. Subhanallah. Allah mengangkat derajat kita di mana? Di surganya Allah. Yang kedua, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, setiap putaran roda kita, setiap kaki kita melangkah dari rumah kita menuju masjid, maka akan Allah hapuskan dosa kita. Subhanallah. Ketika kita masuk masjid, maka kita dihitung sedang melaksanakan sholat. Ketika kita selesai daripada sholat tersebut, lalu kita duduk sejenak, misalkan subuh ini, ya, niat kita apa? Ya, untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi yang mulia, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya, maka kita dihitung sedang beribadah kepada Allah, kita dihitung sedang sholat. Dan malaikat Allah Jalla wa'ala mendoakan. Bagi siapa? Bagi mereka yang selesai sholat, mereka duduk menunggu waktu sholat berikutnya. Ya, atau duduk sejenak dengan niat apa tadi? Untuk mengamalkan sunnah daripada Nabi yang mulia, Allahumma shalli wa sallim alaih. Maka doa maka malaikat menyebutkan Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmatilah dia. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah dosanya. Allahumma tub alaih. Ya Allah, terimalah taubatnya. Subhanallah. Maka ya, hendaknya hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk semangat, untuk senantiasa berusaha melaksanakan ibadah salat berjamaah di masjid dan mendapatkan derajat tadi di sini berapa? Wa isyrina darajah, 20 derajat. Ada yang mengatakan 27. Ya, maka tidaklah bisa memakmurkan masjid-masjid Allah kecuali orang yang beriman. Berat ini salat berjamaah di masjid. Kecuali ada uzur ya. Apa uzurnya? Misalkan sakit atau dalam keadaan safar. Boleh kita dalam keadaan safar kita tidak berjamaah. Atau hujan yang deras, hujan yang lebat, ya itu adalah uzur yang diperbolehkan. Makanya muazin ya ketika
hujan deras, antum ganti lafaznya hayya 'alas shalah, antum ganti dengan apa? Sallu fi buyutikum. Jangan pula antum sebutkan hayya 'alas shalah. Ya marilah salat dalam keadaan hujan. Maka diganti lafaznya apa? Sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di dalam rumah-rumah kalian. Ini adalah keringan dari Allah. Nah, akan tetapi ya ikhwan, apabila dia istiqomah senantiasa melakukan amalan jamaah, ya maksudnya salat berjamaah, lalu ada uzur dia satu saat misalkan, maka dia tetap dihitung sedang melaksanakan ibadah salat secara berjamaah walaupun dia lakukan di rumah. Ya enggak? Kenapa? Ini karena adalah keutamaan orang yang melaksanakan kontinu. Ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik kepada kita agar kita mudah untuk melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah. Salah satunya adalah salat berjamaah. Dan hal yang terpenting adalah kita bersegera untuk datang ke masjid, untuk bergegas kalau seandainya kita tidak ada udzur atau tidak ada halangi yang menghalangi kita untuk bersantai-santai atau untuk sengaja untuk berlama-lama datang ke masjid, waliyadzubillah, karena itu adalah salah satu di antara sifat orang munafik. Mereka malas-malasan dalam beribadah dan menganggap enteng atau meremehkan perkara tersebut. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai sedikit pun di dalam hati kita meremehkan tentang ibadah atau larangan yang telah Allah larang kepada kita. Demikian ya ikhwan, dan juga para jamaah yang sedang menyaksikan kajian kami via online, dan juga kepada sahabat muslim Bekir Indonesia chapter Singkawang, rahimani rahimakumullah. Yang dapat kami simpulkan adalah pertama, keutamaan salat berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua, hendaknya sebelum kita berangkat ke masjid, hendaknya kita berwuduk dalam keadaan suci agar kita mendapatkan keutamaan yang telah disebutkan oleh Nabi yang mulia, Allahumma shalli wa sallim alaih. Dan yang ketiga adalah keutamaan orang yang menunggu salat yang selesai salat lalu menunggu waktu salat berikutnya, maka mereka mendapatkan doa daripada malaikat dengan catatan yang pertama, mereka tidak berbicara dengan keburukan, tidak sia-sia apa yang mereka lakukan ketika itu, dan mereka dalam keadaan tidak berhadas. Maka kalau ada orang yang suka merokok, biasanya tidak bapak-bapak di masjid-masjid pada umumnya, habis salat maghrib mereka merokok, ngobrol, nongkrong di dalam masjid, mereka tidak dapat keutamaan ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ya ikhwan, orang yang merokok salatnya tak sah. Nah, ini saya dapatkan faedah daripada Ustaz Fauzan hafizahullah ketika beliau menyampaikan ceramah di Masjid Al-Ihsan. Dan bahkan kalau dia jadi imam, tak sah salat kita. Maka kita jangan bermakmum orang yang merokok. Maka Anda yang merokok jangan dosa jadi imam. Termasuk siapa lagi? Mereka ahlu fasik. Mereka yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, jangan kita bermakmum di belakang dia. Atau seorang yang masih percaya kepada dukun dan yang misalnya, tak sah salat kita ya ikhwan. Maka ini penting juga kita mencari imam yang layak yang menjadi imam di dalam salat kita. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.